Pelabuhan Semarang memiliki posisi penting sebagai pelabuhan di Indonesia karena Pelabuhan Semarang memberikan suatu kontribusi besar bagi satu kosmopolitan Kerajaan Mataram yang disebut dengan Sanjaya Syailendra, dinasti Sanjaya Syailendra yang disebut dengan Mataram Hindu Buddha. Pelabuhan Pragola atau Bergota ini adalah satu pelabuhan yang memberikan satu nilai penting akses buat kebutuhan-kebutuhan Mataram Hindu Buddha yang ada di dataran Kedu Jogja. Nah, pertimbangannya selama ini sejarah di Indonesia tidak pernah juga menyebut salah satu sebab-sebab keruntuhan Mataram kuno diakibatkan karena adanya pelabuhan Bergota yang tidak lagi bisa dimanfaatkan akibat sedimentasi dari laut, yaitu pendangkalan yang menyebabkan Pragola tidak lagi berfungsi sebagai pelabuhan penting Mataram kuno. Dan ini salah satu penyebab kemudian mengapa Mataram Hindu Buddha juga mengalami kemunduran yang kemudian tergantikan oleh Kerajaan Demak. Dalam hal ini kita tahu bahwa namanya pelabuhan ini merupakan suatu interaksi, tempat atau wadah interaksi dari suatu kumpulan manusia dengan segala kepentingannya. Dan kita tahu bahwa pelabuhan itu adalah suatu tempat yang ada di pesisir, di mana banyak kepentingan manusia, entah itu dari ras atau dari suku bangsa mana, asal dia memiliki kepentingan memberikan suatu bisa memberikan satu pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang membutuhkan lewat pelabuhan, disitulah terjadi suatu interaksi. Sehingga boleh dikatakan bahwa apabila kita mendalami secara dalam konteks budaya, maka pelabuhan itu memberikan satu wilayah yang cukup khas dibanding dengan wilayah yang lain, karena pertama merupakan tempat interaksi manusia dinamis, kemudian dia selalu open mind, terbuka, egaliter, dan tidak mengenal adanya suatu stratifikasi seperti halnya sistem kerajaan yang ada di pedalaman. Kembali lagi, tadi saya katakan bahwa Pelabuhan Semarang, Pragola Bergoto itu letaknya itu ada di pedalaman, di pesisir, yang memberikan kontribusi pada pedalaman, yaitu Mataram Hindu Buddha. Sehingga yang tadi saya katakan Mataram Islam itu karena setelah Mataram Hindu Buddha dikenal juga Mataram Islam yang memiliki konteks sejarah berbeda dalam konteks pelabuhannya. Nah, saya di sini lebih menekankan bagaimana fungsi Pragola Bergoto ini memiliki konteks penting di dalam Mataram yang Hindu Buddha. Begitu, jadi sehingga bisa kita lihat sampai sekarang jejak-jejak dari Pelabuhan Kota Semarang yang memberikan satu interaksi dinamis, budaya-budaya yang juga tidak jauh dari kebutuhan air, kebutuhan interaksi yang memberikan tadi egaliter, kemudian multikultur, multi etnis, ini yang nanti akan tercermin juga mempengaruhi dalam konteks budaya Semarang selanjutnya. Pelabuhan ini adalah suatu pusat interaksi dari berbagai etnis, berbagai bangsa yang memiliki satu pemenuhan ekonomi lebih dominan dalam hal ini, yang kemudian pertemuan ini ternyata memberikan satu jejak-jejak yang tentunya juga khas dengan budaya atau warisan pedalaman. Kita tahu yang namanya warisan itu bernilai. Warisan budaya itu memang ada yang sifatnya fisik dan non fisik. Yang fisik ini kita lihat ada mercusuar Willem III di pelabuhan, kemudian adanya gudang-gudang pada zaman kolonial di mana gudang-gudang ini dibangun begitu rupa. Tetapi ini adalah pelabuhan yang tadi saya katakan bukan lagi tempatnya di Bergota atau Pragola, tetapi adalah pelabuhan yang kemudian setelah mengalami pendangkalan Bergota atau Pragola tadi, kemudian pemerintah Hindia Belanda membangun pada abad 18 itu membangun pelabuhan yang sekarang kita kenal dengan Tanjung Mas itu. Nah, di sini ini memberikan suatu
perkembangan yang juga dinamis. Kita tahu bahwa tidak lagi hanya masyarakat Hindu Buddha saja yang ada di dalamnya, tapi juga adalah masyarakat yang juga menganut agama Islam. Dan tentunya selain tadi boleh dikatakan Hindu Buddha, Islam, ada juga memang tradisi-tradisi yang murni ada di wilayah itu sendiri. Apa? Jadi bisa kita lihat sampai sekarang, yaitu kita melihat adanya satu jejak yang disebut dengan sedekah laut. Kesannya memang sedekah laut di sini adalah suatu istilahnya tradisional ya, bukan upacara tapi suatu tradisi yang tradisional dari di Jogja ada nama sedekah laut, di Madura ada, di Sumatera ada. Tapi sedekah laut yang ada di pelabuhan Kota Semarang ini memiliki juga khas yang memang diambil dari nilai-nilai yang muncul dan hidup di masyarakat setempat begitu. Ini nanti akan bisa kita lihat di dalam satu event yang memang juga dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Semarang dengan melarung suatu kapal yang dimana kapal itu kemudian dihias begitu rupa dengan hiasan yang memang dikenal oleh masyarakat setempat, dan hiasannya kelihatan sekali bahwa hiasan itu juga memberikan suatu hiasan yang multi etnik. Ada warna merah dari etnis Tionghoa, kemudian warna hijau dari etnis Persia atau Islam, kemudian ada warna-warna yang lain. Ini memberikan satu visual yang menarik bahwa larung di sini atau tadi satu event yang dilakukan oleh masyarakat pelabuhan Kota Semarang ini menjadi penanda yang memang nilai-nilai itu tidak akan bisa luntur, karena memang kepercayaan turun-temurun dan diturunkan dari satu generasi-generasi lain yang kemudian tidak bisa dilenyapkan begitu saja begitu. Tadi menilik bahwa pertama masyarakat pelabuhan Kota Semarang dan pelabuhan-pelabuhan lainnya pada umumnya adalah multi etnik, multikultur, dengan membawa kebiasaan dari nenek moyangnya yang mungkin saling berbeda satu sama lain. Tetapi yang menarik di sini sesungguhnya itu akan lebih memperkaya kehidupan mereka di dalam bergaul, kemudian menciptakan budaya dalam artian suatu ide, gagasan, perilaku, dan hasil budaya, karena memang mereka memiliki bekal yang saling mengayakan satu sama lain, yang kemudian di dalam kebudayaan itu disebut dengan akulturasi. Sehingga tantangannya ke depan adalah jangan sampai mereka, masyarakat di pelabuhan itu terpecah belah. Satu, itu yang paling penting. Persatuan itu diperlukan sekali di dalam upaya keberlanjutan daripada pelabuhan Kota Semarang. Dan yang kedua, bahwa masyarakat pelabuhan seringkali karena sejak zaman pemerintah Hindia Belanda ditempatkan pada pekerja kasar, pengangkut pengangkut barang atau kuli dan sebagainya. Mereka kemudian juga memiliki satu tempat tinggal di kampung-kampung padat yang memberikan satu mau tidak mau ada perasaan minder. Nah ini kalau kemudian perasaan minder ini menjadi satu rasa yang dominan, maka ini juga bisa saja menghambat dalam perkembangan pelabuhan, khususnya budaya Kota Semarang, pelabuhan Kota Semarang. Kemudian di samping itu kita tahu keniscayaan bahwa tadi dalam sejarahnya pelabuhan Kota Semarang baik yang tadi bergota atau pragola yang dibangun pada masa Mataram Hindu yang kemudian dipindahkan oleh pemerintah Hindia Belanda VOC di pelabuhan yang kita kenal sekarang, itu sebenarnya sama kasusnya. Mengalami apa disebut dengan sedimentasi atau penurunan permukaan air laut. Nah, penurunan permukaan air laut ini seringkali juga menggenangi apa yang disebut dengan rob wilayah-wilayah pemukiman mereka, sehingga mereka di dalam menciptakan budaya yang istilahnya kita tahu bahwa budaya itu akan muncul pada kondisi masyarakat yang
tenang, kemudian dia dalam kita tahu dalam masa prasejarah itu dari food gathering, food producing itu dalam kondisi tenang menunggu tanamannya muncul. Nah ini juga begitu, masyarakat Pelabuhan Kota Semarang itu tentunya juga harus dalam kondisi tenang, tidak terganggu oleh rob. Nah ini tentunya mau tidak mau, suka tidak suka harus ada satu intervensi dari pemerintah Kota Semarang. Berikutnya hambatannya, saya rasa bahwa pemerintah Kota Semarang, masyarakat Pelabuhan Kota Semarang juga harus ikut berpartisipasi. Kita tahu yang namanya pelestarian itu tidak hanya pada katakanlah perlindungan, tetapi mulai dari perlindungan, pengembangan, perlindungan, kemudian pengembangan yang dalam terakhir setelah pengembangan, maka yang namanya pemanfaatan untuk pariwisata, ini tentunya bagaimana masyarakat Pelabuhan Kota Semarang juga ikut memberikan suatu ide gagasan untuk bisa menghidupkan kembali atau memberikan satu warna kembali kepada suatu dinamika yang memang untuk masa yang ada saat ini. Contohnya apa? Bahwa mereka juga familiar dengan media-media yang sebaliknya media-media yang ada, TVRI atau media sosial atau apapun juga hendaknya juga mengekspos hidup dan kehidupan Pelabuhan Kota Semarang untuk tidak terjadi apa yang tadi saya khawatirkan begitu. Pelabuhan Kota Semarang untuk tetap hidup, pelestariannya bagaimana idealnya. Kembali lagi apa yang tadi saya sampaikan bahwa pelestarian itu berangkat dari perlindungan, kemudian pengembangan dan pemanfaatan. Perlindungan telah dilakukan pada suatu lembaga resmi yang sekarang jadi namanya BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan, di mana gabungan dari BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, untuk Pelabuhan Kota Semarang tentunya ini ada pada satu naungan BPK wilayah 10. Nah, di sini tentunya bagaimana pelabuhan ini sebagai Pelabuhan Kota Semarang ini bisa juga tidak kalah penting dengan pelabuhan-pelabuhan misalnya sekarang yang sudah dikembangkan oleh BPK 10 itu Pelabuhan Jepara misalnya. Nah, ini tentunya Cirebon ada satu upaya yang saya sampaikan bahwa yang disebut dengan collaborative government. Collaborative government itu adalah suatu model yang pernah ditawarkan oleh salah satu pemimpin Kota Semarang, yaitu Ibu Wali Kota Ibu Ita ya, yang saya kenal demikian, memberikan saat itu suatu model di mana ada satu upaya yang kemudian diteruskan dengan pemerintah daerah sekarang. Nah, ini model yang sangat baik karena di sini pelabuhan nanti bukan ditempatkan sebagai suatu wilayah bagian yang terpinggirkan, tetapi bagaimana wilayah Pelabuhan Kota Semarang itu menjadi satu bagian keseluruhan atau satu kesatuan dari wilayah Kota Semarang untuk pemanfaatkan untuk pariwisata, selain pemanfaatkan pendidikan, pengetahuan. Nah, tadi sudah saya singgung tentang apa yang ada tradisi sebagai suatu warisan. Kita tahu bahwa warisan di sini ada warisan yang benda, tangible, dan warisan intangible. Warisan benda, bangunan, situs, struktur kawasan ini tentunya dalam hal ini kita berbicara tentang satu nilai yang tidak sifatnya fisik, maka intangible, di mana arahannya ini adalah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, di mana di situ menyangkut tentang cerita rakyat, apa yang ada di pelabuhan yang muncul turun-temurun, kemudian tradisi tari-tarian atau katakanlah tadi upacara tradisional sedekah laut dari Pelabuhan Kota Semarang tidak dimiliki oleh masyarakat pedalaman. Ini yang bisa kita unggulkan sebagai suatu
event tahunan yang bisa, atau katakanlah event yang memang ikut memberikan satu warna pada event-event penting di kota Semarang begitu. Jadi saya rasa pelestarian itu adalah pelestarian yang memang seperti diarahkan pada marwah Undang-Undang Cagar Budaya maupun Undang-Undang Pelestarian Kebudayaan, semuanya itu dikembalikan kepada upaya pemanfaatan bagi masyarakat begitu. Pelabuhan Kota Semarang dalam kaitannya dengan ke depan, secara pribadi saya menginginkan supaya tetap hidup, tidak hanya masyarakat pelabuhan saja yang mempertahankan nilai-nilai itu, tetapi paling tidak dengan zaman era digitalisasi seperti ini, generasi muda yang kebetulan melihat tayangan saya, video saya, ini bisa kemudian tergerak membantu masyarakat yang ada di Pelabuhan Kota Semarang memindahkan media yang ada di situ menjadi bentuk yang lain yang menarik untuk bisa dilihat, kemudian pahami nilai-nilai budayanya dalam bentuk-bentuk media yang lain. Jadi dengan kata lain adalah, kalau kita bisa memindahkan dalam suatu digitalisasi yang menarik generasi muda, kalau bisa sekarang, mengapa harus nanti begitu. Terima kasih.